Halo teman-teman, perkenalkan kami kelompok 3 Pangeran Diponegoro kelas PKN. Saya Rafael Satrio Anfrino dari Prodi Manajemen Angkatan 24. Saya Eduardus Carlos Suryaji dari Prodi Manajemen Angkatan 24. Saya Donald Nathanael dari Prodi Akuntansi Angkatan 24. Saya Sabrina Dwi Damayanti dari Prodi Manajemen Angkatan 24. Saya Luis Felska Natasha dari Prodi Teknik Industri Angkatan 23. Kami telah mewawancarai ojek pangkalan Bojongkoneng dan ojek online daerah Cikutra. Bagaimana tanggapan mereka mengenai konflik ojek pangkalan dan ojek online ketika digitalisasi mengubah kondisi? Sudah lama, sekitar ada 20 tahun. Oke. sekitar tahun 2017 bulan September sampai sekarang berarti kurang lebih 8 tahun jalan. 8 tahun. Iya. Kalau tantangan ya paling hujan, peringatan itu kan biasa. Iya. Masalah Oke. Berarti kalau cuaca mah udah biasa ya. udah biasa. Kalau misalnya sekarang kan udah mulai banyak ojek online gitu, Pak. Ya justru di sini Pak, saya itu merasa pendapatnya jadi minim sekali. Oh, Pak. jadi minim sekali. Paling bisa saya narik 2 kali, 3 kali sehari. Sehari. Mending kalau nariknya misalkan lumayan harganya yang jauh. Kalau yang dekat cuma jarak ke STM cuma 5.000 dikali 3 udah 15.000. Iya, betul. Paling dapat paling banter sehari itu cuma 30 itu kan. 30 paling kenceng. Kalau dulu Kalau dulu mah ya lumayan lah nyampe 100, Lumayan. kadang-kadang 120 ya sekitar segitu. Sekarang minim sekali, berarti benar-benar ojek online berpengaruh banget ya, Pak. harus sekali. Ngetem itu 3 jam Pak. Oh, ngetem 3 jam. 3 jam sampai 2 jam Oh, setengah. Kayak sekarang gini, risiko kecelakaan, terus risiko intimidasi, pelecehan seksual, dan apalagi ya, intinya risiko jalanan itu kayak tiap kita keluar dari rumah itu udah mengintai gitu lah. Ya, sedangkan dari pihak aplikasi sendiri mengadakan BPJS, mengadakan intinya jaminan sosial gitu, cuman mandiri gitu. Kayak ibaratnya pihak aplikator itu hanya memberikan ini loh jalannya, kamu daftar sendiri ya. Ibaratnya tuh tidak mengurusi benar-benar seperti ke karyawannya gitu loh. Ya memang kami mitra, cuman kan di jalan itu resikonya tuh benar-benar besar ya. Jadi kalau menurut saya aplikator itu kurang andil dalam hal kesejahteraan mitra, terus perlindungan terhadap mitra itu kurang andil gitu ya. Dulu juga di sini pernah, saya juga bahkan pernah. Tapi sekarang udah diikuti, saya kan udah tua. Kalau online kan non-stop kadang-kadang Iya, sampai betul. saya pernah ini sampai kena pinggang saya lihat. Terus dibanding-banding pendapatan nggak berapa jauh Iya, gitu. iya, betul. Tapi kan sekarang mah nama-nama terus karena tidak ada batasan dalam online mah. Setiap yang mau daftar akhirnya kan jangankan saya juga online pangkalan itunya ojek pangkalan juga mengeluh. Sekarang mah ojek online juga mulai mengeluh. Iya, betul. Penghasilan juga sekarang mah Turun ya, banyak potongan gitu ya, Pak. banyak potongan terus kan banyak. Akhirnya pendapatan Iya. ini Berarti dampaknya jadi orderan makin sepi gitu, Pak, kalau di sini ya. Berarti di sini udah mulai banyak yang pakai ojek online, Pak. Di udah hampir 90%. 90%. Paling kalau yang naik online mah mungkin ibu-ibu kakek-kakek yang nggak bisa pakai. Iya, Itu betul. HP gitu. Berarti dari bapak-bapak semua ini udah pernah nyoba ojek online dulu. Pernah. Cuma nggak cocok karena terlalu kenceng ya, Pak. Terlalu kencang non-stop ya. dibandingkan kan sekarang yang penghasilan tidak berapa jauh lah penghasilannya pendapatannya gitu. Betul. Saya bukan dari Opang, saya sebelumnya berwirausaha. Dampaknya mungkin dampak positifnya membuka lowongan pekerjaan ya. Ya, membuka lowongan pekerjaan, terus ya menghidupkan UMKM juga yang di pelosok-pelosok gang gitu kan, yang secara visual mungkin tidak mungkin terlihat ya. Sama kita kalau lewat di jalan raya, kalau di gang kan nggak terlihat. Dengan adanya ojek online ini atau aplikasi daring ini, semua masyarakat tuh bisa mengakses gitu. Lebih ke dalam juga bisa mengakses
terus membuka peluang UMKM untuk lebih maju lagi. Cuman minusnya adalah ketika potongan dari aplikator itu lebih dari 20%, yang saya rasa itu sangat memberatkan bagi customer itu sendiri juga kan. Jadi kesannya tuh aplikator tuh hanya menguntungkan dirinya sendiri aja gitu, tanpa memikirkan ke sebelah pihaknya gimana gitu kan, terus ke pengendara yang mengambil orderan di tengah gang itu gimana gitu. Karena yang saya tahu selama ini orderan dari customer itu ketika mau order ke resto, di resto kena potongan sekarang 30%. Dari driver pun kena potongan juga 30%. Jadi kesimpulannya dalam setiap satu order GoFood itu yang lebih banyak penghasilannya itu adalah aplikator, bukan driver. Ya, Alasan risiko bukan yang tanggung. oh resiko itu ya betul. Kami itu driver itu sangat dekat sekali dengan resiko ya, iya sangat dekat sekali. Termasuk order fiktif juga. Iya, iya. Kadang proses pengklaimannya itu gampang, kadang juga susah. Mungkin dari aplikator seperti Grab, Shopee itu yang namanya rembus refund pengklaiman itu susah banget gitu. Bahkan bisa sampai 2-3 hari baru cair lagi. Sedangkan kita kan itu uang kita yang pakai gitu. Iya. Nah gitu sih. Nah kalau poin nomor 5 nih pembagian area ya. Zona Ya, merah. kalau pembagian zona itu, kalau yang saya tahu khususnya di Bandung Raya ini meliputi daerah Bandung Timur ya, dari sini Bojongkoneng sampai ke arah Cileunyi, dari jalan raya menuju ke arah Pegunungan atau ke arah atas itu nggak boleh masuk. Oke. Untuk membawa layanan penumpang. Tapi kalau untuk membawa layanan yang lain seperti GoFood, GoSend ataupun yang lainnya, intinya jangan penumpang, itu boleh masuk aja sih. Yang setahu saya di situ. Kalau dikatakan setuju atau enggak, ya ada min plusnya sih ya. Iya. Setujunya gini, setujunya dibagi zonasi kayak gitu. Karena kalau ke arah sana itu treknya tuh nggak enak, karena menanjak, banyak polisi tidur. Iya. Nah itu setujunya di situ pembatasan zonasinya. Yang tidak setujunya adalah ketika kita dapat orderan ke timur, terus ada orderan ke arah atas, nah kita nggak bisa ambil gitu. Nah itu yang nggak enaknya. Makanya poin nomor 5 ini ada ya antara setuju dan tidak setujunya tuh 50-50 gitu ya. Yang kawasannya jelas ya, kalau dampaknya itu mungkin dari segi orderan kita nggak bisa mengambil lebih banyak dari timur aja ya. Gitu aja sih sebetulnya. Oke. Dan ojek pangkalan. Oh saya pernah 3 kali diintimidasi oleh ojek pangkalan. Di Bojongkoneng saya diberhentikan oleh ojek pangkalan dan dipertanyakan intinya kalau bahasa Sundanya gini, mana rek kemana gitu, kamu mau kemana, nggak boleh masuk, nggak pak, saya cuma ngantar GoFood, nggak bisa gini. Akhirnya debat dulu baru bisa masuk. Terus yang kedua di Padasuka itu sampai diberhentiin, sampai dipukul dashboard motor saya. Yang ketiganya itu di daerah Ujung Berung sampai diteriakin bangsat. Oh iya itu Kira-kira tuh sebenarnya kayak gitu tuh perlu nggak sih ojek pangkalan gitu ke ojek online harus bertindak seperti itu? perlu atau kalau berlebihan sih nggak perlu juga ya. Soalnya gini, kita tuh tidak ada hukum yang jelas. Iya betul. Kita nggak ada hukum yang jelas. Misalkan gini, saya masuk ke daerah Ujung Berung yang notabene itu nggak boleh dimasuki oleh ojek online. Kita mau berbicara bahwa saya nggak boleh masuk ke sana, tapi aturan yang jelas secara hukum undang-undangnya ada nggak? Iya. Kemudian ketika mereka bertindak di luar batas mereka juga, itu kan melanggar hukum juga kan? Nah makanya di sini tuh memang ada kekosongan yang harusnya tuh mungkin lebih diperhatikan, mungkin kalau bisa sih diperjelas aja gitu, diperjelas aja bahwa di sini boleh ya, silahkan ya gitu aja itu ya sebetulnya. Kalian transit di sini, jadi jangan sampai kita yang ngepur akhirnya banyak bentrokan di lapangan. Oh tapi di sini pernah ada bentrokan gitu pak? Ya takutnya kan gitu. Oke. Kalau sekarang sistem itu kan kalau yang menyadari kalau yang apa kan dia orang lainnya konsumen juga gitu kan. Tapi kalau ada kerjasama dari pihak kantor online-nya ke bawah di Pangkalan transit aja bagi-bagi rezeki. Oke. Iya. Gitu. Berarti misalnya ke atas gitu tapi transit di sini, Ya, terus bagian biar ke atas. ya, Oke. Iya.
Jadi kalau hitungannya Pak, kalau misalnya ojek online tuh tarifnya tuh lebih murah atau lebih mahal daripada Mungkin lebih murah mangka konsumen beralih ke Iya. itu kan. Iya. Cuman minusnya nggak bisa istirahat gitu ya, jarang istirahat gitu. Oke Pak, terima kasih. Oke, jadi sekian wawancara dari kami. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari wawancara kami. Terima kasih.